Baik Pak Dewan, ini kan disebutkan hasil sidak kemarin yang di Jombang itu kan mau dirapatkan. Seperti apa? Apa sudah dirapatkan, Dewan? Iya, saat sidak kemarin kan pas hari Kamis ya, tanggal 10 Juli. Kemudian kita tindak lanjuti hari Jumat, kami bersama Satgas Mafia Pupuk bergerak untuk melakukan investigasi berdasarkan penjelasan dari Bu Yuli selaku PPL bersama Pak Masrur di PPL Jombang ya. Nah, hari Jumat setelah kita lakukan investigasi termasuk hari Sabtu, itu justru menemukan banyak bukti-bukti yang sangat valid. Artinya saat itu yang Pak Masrur seakan-akan tidak percaya kalau satu orang itu mendapatkan manfaat pupuk bersubsidi sampai 7 ton, nggak percaya. Kita temukan itu dalam satu lembar RDKK itu terbagi dalam 6 nama, itu justru hanya dinikmati oleh satu orang pengusaha tebu, namanya Pak Haji Heru. Dan itu diakui oleh Pak Haji Heru, diakui pula oleh petani-petani yang dipinjam KTP-nya. Fatal sekali. Karena kita sudah sepakat dan kita sama-sama tahu bahwa hak daripada petani sekaya apapun, sebanyak apapun salahnya hanya maksimal 2 hektar. Nah, inilah yang menjadi celah dari oknum-oknum PPL untuk mempermainkan nilai atau jumlah pupuk yang diberikan kepada petani. Ini tentu ada tiktokan apa saya nggak tahu, nggak paham. Makanya tadi pagi ini baru aja selesai, saya minta kepada Ketua Komisi B, jajaran pimpinan untuk merapatkan, mendiskusikan soal ini dan sepakati bahwa hari Rabu lusa ini akan ada RDP. Nah, siapa saja pasti jenengan akan tanya, siapa saja yang dihadirkan. Yang pasti yang pertama adalah Dinas TPHP beserta jajarannya, kemudian Pupuk Indonesia, distributor Mitra Tani Lestari, dan kios yang dilaporkan waktu itu ke Kementan, yaitu kios UD Tani Baru, ada kios Sukses Makmur, ada kios Intan Tani, juga kelompok tani yang kami juga ikut dalam pusaran kasus ini, yaitu sebagai pelapor kelompok Tani Mulyo, itu ketuanya Pak Tugijan. Kemudian ada kelompok Tani Barokah 3, itu ketuanya insya Allah Pak Haji Edi Hermanto juga akan kita hadirkan. Nah, dalam pertemuan saya, diskusi saya dengan Bu Yuli di rumah Pak Tugijan saat itu hari Kamis, Bu Yuli menyampaikan bahwa data-data yang ada di RDKK itu sebelumnya diambil di kios. Ini salah besar. Justru dibantah oleh Haji Heru yang sudah dikonfirmasi oleh tim Satgas Mafia Pupuk. Pak Haji Heru mengatakan, wah ya nggak berani mas kalau kios. Semuanya itu muaranya adalah di Bu Yuli. Itu disampaikan. Itu mas. Oke, jadi undangan kira-kira kapan mau dikirim? Hari ini sudah akan dikirimkan langsung kepada mereka yang kita panggil. Kita harapkan hadir besok hari Rabu jam 10. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan monggo silakan hadir. Ada kelompok tani yang akan kita hadirkan, termasuk kita hadirkan beberapa kios. Kalau perlu ketua paguyuban kios se-Kecamatan Jombang juga akan kita hadirkan untuk menyikapi problem ini. Termasuk Bu Yulinya ya? Pasti yang Bu Yuli kemarin kita panggil, Pak Masrur kita panggil. Kemudian ada ini ya, ada statement dari kios. Ini sama dengan yang saya temukan di lapangan, bahwa indikasi dalam satu RDKK di satu kios itu indikasinya adalah 30 sampai 40% itu fiktif. Fatal tidak? Bayangkan kalau dalam satu kios 30 sampai 40% itu datanya fiktif. Yang dimaksud fiktif seperti apa? Namanya ada, KTP-nya ada, orangnya ada, tapi ketika kita lakukan investigasi itu justru dia tidak mengakui mengambil pupuk, dia tidak pernah datang ke kios untuk ambil pupuk. Kalau toh datang pasti pupuknya untuk orang lain. Lantas siapa yang memasukkan nama-nama ini? Ya kita sama-sama tahu yang mengentry data adalah PPL. Ini yang akan kita bedah dalam RDP besok ini hari Rabu. Oke.
Ada yang mau ditambahkan mungkin? Saya kira saya titip pesan kepada saudara-saudara saya, kepada pihak yang besok kami undang untuk hadir di RDP ini, mohon untuk kehadirannya agar hal yang menjadikan gaduh di wilayah Kecamatan Jombang ini bisa segera terselesaikan. Apa solusinya? Saya berharap solusi terbaik, sama-sama memberikan kemanfaatan buat warga masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan Jombang. Oke, untuk para petani mungkin pesannya Pak Dewan, kalau misalnya ada masalah tentang distribusi pupuk di lapangan seperti apa Pak Dewan? Paling tidak petani tetap berharap harganya adalah sesuai dengan head. Tidak boleh di atas head apapun alasannya. Kalau Itu ternyata ada masalah misalnya Pak Dewan? Maksudnya? Kalau semisal petani mengalami masalah harus bagaimana Pak Dewan? Nah, kami sampaikan kepada para petani, Bapak Ibu petani yang punya masalah terkait apa saja, utamanya terkait harga pupuk, yang informasinya katanya itu masih banyak kios pupuk yang menjual di atas head. Tolong informasikan kepada kami. Kami akan segera melakukan investigasi dengan catatan, tolong kami dibantu. Bukan dikasih informasi kemudian ditinggal lari. Dibantu saya, Pak. Di daerah saya kios ini namanya ini, pemiliknya ini menjual pupuk subsidi 150, menjual pupuk dengan harga 170. Informasikan kepada kami sekaligus bukti-buktinya. Jangan tinggal lari. Dampingi, dan insya Allah kami Komisi B akan siap turun melakukan sidak. Itu terjadi di beberapa wilayah gitu. Ya, saya Kabupaten Jember utamanya. Karena kami anggota Komisi DPRD Kabupaten Jember. Oke.